Yang pertama, saya undang dengan hormat Bapak Sekjen MPR RI, Bapak Dr. Ma'ruf Cahyono, untuk kiranya memaparkan bahan materi beliau. Untuk waktu kita alokasikan 10 menit masing-masing, nanti kita akan diskusi secara mendalam untuk menghabiskan waktu kita pada hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Ma'ruf Cahyono SMH, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya sangat banggakan Ibu Profesor Dr. Nikmatul Huda, Kepala Badan Pembina Ketua Pengurus Daerah APATN HAN Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, Ibu Profesor Dr. Igusti Ayu Ketut Rahmi Handayani. Rekan saya, sahabat saya, Kepala Badan Dr. Sensi, panggilannya Dr. Sensi. Jadi nama lengkapnya Innocentius, tapi dari kecil dipanggilnya Sensi. Gitu ya Pak ya? Sensitif orangnya. Tentu Mas Moderator yang saya hormati, rekan-rekan saya semuanya, para guru besar, para dekan, seluruh sivitas akademika yang hadir pada kesempatan ini, yang berada di ruangan ini, Mas Bayu, dan semuanya saja yang saya hormati dan saya muliakan. Saya akan menyampaikan beberapa hal sebagai bagian dari perspektif yang secara individu saya miliki. Yang kebetulan saya Sekretaris Jenderal dan 26 tahun menunggui gedung MPR. Kira-kira gitu, cukup lama ya Pak, cukup lama. Jadi tentu perspektif yang saya bangun tidak atas nama kelembagaan, baik itu MPR maupun Sekretaris Jenderal, tapi pikiran-pikiran warga negara yang secara kebetulan bersamaan pengalamannya ada di salah satu organ tata negara yang namanya MPR. Oleh karena itu tentu harapan saya, apa yang saya sampaikan bukan merupakan hal yang benar atau salah, ini yang pertama. Tetapi mari bersama-sama mewarnai pemikiran saya dengan pemikiran Bapak dan Ibu semua. Yang pasti saya yakin Bapak dan Ibu punya landasan dasar akademik yang sudah kuat, komprehensif, holistik, integratif, dan lain-lain. Saya kira tidak diragukan. Oleh karena ini adalah pemikiran-pemikiran yang bersifat individu. Tentu saya pada tempatnya untuk berbicara apa yang saya pikirkan dan apa yang saya tahu, yang berangkat dari pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu tentu paham bahwa di lembaga MPR sekarang ini isinya orang berpikir, kira-kira begitu. Sekarang ini, karena dua badan alat kelengkapan yang ada di MPR adalah manusia-manusia berpikir yang hadir muncul dari keragaman pikiran yang berwarna dari berbagai macam. Ada akademisi, praktisi, apapun. Di situ ada namanya Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan. Saya kira ini relevan. Kenapa MPR membangun kerjasama intensif dengan APATN HAN? Saya kira ini pikiran-pikiran sumber daya HTN seluruh Indonesia, harapannya bisa dikontribusikan untuk kepentingan penataan sistem ketatanegaraan ke depan. Yang pertama, terkait dengan tema yang menurut saya menarik, tapi ada subtema yang secara khusus dikaitkan dengan diskursus yang sedang berkembang, tapi diskursus itu sudah masuk dalam ruang
lembaga publik dan menjadi sebuah keputusan. Apa itu namanya? Yaitu tentang pokok-pokok haluan negara. Tetapi mari bersama-sama kita akan mencoba melihat apa yang dimaksud dengan dinamika demokrasi dan dinamika nomokrasi. Ini pandangan saya. Tentu dalam tataran idealisme, ideologi, pemahaman saya mengatakan bahwa jika kita ingin menjadi negara nomokrasi yang ideal, tentu prinsip-prinsip nomokrasi itu adalah menjadi tujuan terjauh, menjadi mimpi, visi negara hukum, cita hukum seperti apa. Ini pemikiran saya. Antara lain pasti terkait dengan terbatas dan bisa berkembang supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan tentu proses-proses yang berdasarkan hukum. Jadi due process of law, equality before the law, dan supremacy of law itu yang pertama. Yang kedua, sebelum sampai pada pandangan-pandangan tentang dinamika demokrasi, tentu prinsip yang mendasari demokrasi secara mudah ditangkap oleh masyarakat luas agar demokrasi itu ada sumbernya dari rakyat. Yang pertama, ditentukan oleh rakyat dan kemudian hasil dari itu semua adalah untuk rakyat. Jadi pandangan-pandangan itu yang harapan saya ingin mendasari apa yang ingin saya sampaikan terkait dengan bagaimana merespon dinamika demokrasi berdasarkan hukum atau hukum yang demokratis itu setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau saya relasikan dengan keberadaan MPR saat ini, saya tidak akan mengulangi, Bapak dan Ibu sudah paham persis posisi lembaga negara yang namanya MPR sekarang. Tapi saya ingin mencoba melihat dari aspek-aspek yang barangkali ini strategis, Bapak dan Ibu, untuk dijadikan satu model dalam kondisi pasca reformasi konstitusi, posisi lembaga-lembaga negara seperti itu, tapi demokrasi itu tetap paling tidak, meskipun tidak maksimal on the track, melihat bahwa pasca reformasi itu, setelah reformasi konstitusi itu, setelah perubahan hukum dasar yang isinya adalah norma-norma fundamental yang mengatur berbagai macam dimensi kehidupan kita, semua ruang diatur di situ. Jika ada yang belum, boleh ditambahkan. Itu tidak ada lagi yang namanya haluan negara. Itu dari situ. Yang tatarannya tidak seperti mandatnya, spiritnya, amanahnya the founding fathers. Kalau bicara kita menghargai secara historis bahwa katanya undang-undang dasar kita itu adalah karya besar para pendiri bangsa. Undang dasar kita itu sesungguhnya adalah menjadi karya monumental yang dasar luar biasa, yang bisa melingkupi segala zaman dan perubahan. Faktanya sampai hari ini, khususnya hal-hal yang sangat fundamental di tataran nilai masih dipertahankan, yaitu pembukaan undang-undang dasar. Mas moderator, nanti waktunya pasti kepanjangan ya, padahal saya ingin banget lama ya. Udahlah, enggak apa-apa ya. Jadi intinya bahwa bagaimana MPR dengan PPHN itu bisa mentransformasi tata nilai melalui PPHN berada dalam perangkat tata kelola. Tata kelola banyak, bisa di ruang legislatif, ruang eksekutif, ruang yudikatif, juga dalam kehidupan masyarakat pengaturannya. Dari situlah harapannya PPHN yang dibuat secara demokratis itu kemudian mampu mewadahi, mampu mendinamisasi, mengembalikan bahwa kedaulatan di tangan rakyat. PPHN yang di dalamnya ada akuntabilitas politik, sosial, termasuk hukum. Kalau dulu PPHN, harapannya juga mampu mewadahi bahwa cita negara hukum di pasal 1 ayat 3
juga menemukan perwujudan. Jadi kalau tata nilai itu masuk dalam tatanan tata kelola, tentu harapannya itu apa yang menjadi tujuan dari Indonesia Merdeka itu tentu bisa diwujudkan. Tentu dengan satu prakondisi terhadap sistem lainnya. Nah, ini saya kira dalam waktu yang sangat singkat, moderator, ini banyak sekali yang mau saya sampaikan sebenarnya, tapi intinya bahwa PPHN itu harus menjadi satu instrumen paling tidak ke depan gitu. Ini aspirasi masyarakat yang akan mewarnai dinamika negara hukum berdasarkan demokrasi. Apapun itu, tipis atau tebal, bentuk akuntabilitasnya, bentuk demokrasinya, yang jelas tema ini membahas tentang MPR pasca perubahan konstitusi, bukan MPR setelah konstitusi diubah lagi. Saya kira ini berbeda. Kalau bicara itu beda lagi. Saya bicara mengkerangka dalam kondisi begini, MPR sekarang yang sudah diwarnai dengan banyak cara untuk membangun kedaulatan rakyat, negara hukum, termasuk keberadaan sidang tahunan itu antara lain itu Pak Kepala Badan itu ya. Itu sekarang tinggal bagaimana kira-kira begitu ke depan supaya sebagai organ tata negara, lembaga demokrasi menemukan tempatnya, memiliki kontribusi yang maksimal terhadap sistem ketatanegaraan kita. Saya kira silakan nanti ditayangkan saja sampai habis, tapi intinya seperti itu, bahwa yang kami sampaikan MPR pada hari ini dan MPR pasca reformasi harus dibuat seperti apa supaya kontekstualisasi dari demokrasi, good governance dan nomokrasi tentu berjalan dalam kondisi yang sinergi dan seimbang, yang muaranya tentu melancarkan misi terhadap visi Indonesia masa depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.